Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar malam beli terasi. Cakep gitu. Mari kita doain mudah-mudahan yang jawab salam bisa ibadah haji ke tanah suci. Amin. Lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar malam beli terasi. Cakep. Kita doain mudah-mudahan yang enggak jawab salam suaminya kawin lagi. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, bentar jangan. Kamu kawin lagi tadi laginya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra wa a'raja ibadahu minad darajati daniyah ila darajatil aliyah minal juhli ila rusdi wa minaz zulumati ila nur bihidayati wa inayatil qayyumiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi sidqi wal wafa amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man taradoka dawahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa hasil maqasidana. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa hasil maqasidana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan ribuan macam kenikmatan kepada kita semua, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam pemimpin umat sedunia yang namanya begitu masyhur dari Singapura hingga ke Cianjur, yang sangat terkenal di seluruh terminal dan dicinta di seluruh alam dunia hingga ke Indonesia, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin.
Wal mukarramun yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada guru kita bersama, pimpinan Majelis Taklim Asy-Syifa, Syekhuna Al-Mukarram Bapak Al-Ustad siapa? Al-Ustad Hasan Basri. Hampura belum kenal. Iya. Mari kita doakan mudah-mudahan guru kita ini disehatkan badannya. Amin guru. Amin. Mudah-mudahan guru kita ini dipanjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan guru kita ini selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan guru kita ini ditambah keberkahan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Wal mukarramun yang saya hormati dan yang saya muliakan, yaitu kepada para kiai, para hujan, para asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para alimil ulama, para santriawan dan santriawati, dan kepada seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang mohon maaf pada kesempatan malam hari ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin jamaah sekalian. Mari kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati kepada aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, dan kepada seluruh jajarannya dari atasan hingga bawahan. Mari kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita ini selalu amanah dalam mengemban tugas-tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Dari titis tulis guratan tinta kalam yang maha kuasa, kita semua ini masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah. Dalam keadaan apa ibu? Yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Sehingga dengan nikmat itu kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di haflah mubarakah ini. Dalam rangka apa bu? Yaitu dalam rangka dakwatul Islamiyah, atau biasa disebut sama orang pisangan mah istiqalah. Ya istiqalah sih yang ngomong ya. Iya. Tadi itu anak ibu pada naik kakak, senang kakak. Kenapa? Karena saking bangganya orang tua kepada anak. Kan tadi itu anak ibu ya, ada yang baca doa makan, ada yang baca doa tidur, iya, ada yang baca doa berak. Aduh apa ya udah yang maju. Iya, kan kita itu anak kalau misalkan anak maju, kan ibu senang bu ya. Iya, pasti kayak ditolak yang di sampingnya anak gua itu. Artinya padahal di sampingnya kan nanya. Tapi giliran ini anaknya kagak bisa, anaknya suruh maju, disuruh baca doa makan, ternyata yang dibaca doa berak. La ilaha illallah. Apa kata ibu? Itu mah dasar ustadznya tolong tuh. Begitu ya. Kalian gak usah. Pokok anaknya yang kebetul. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada di sini ngomong ya. Di sana di kampung saya. Tapi KTP-nya orang sini. Wah. Bu, pengen punya yang soleh pengen? Pengen kagak? Pengen punya yang benar? Makanya pesantrenin bu. Minimal kalau anak kita ngaji mah bu, minimal bisa sholat, bu ya, minimal bisa baca Al-Quran. Sebab kenapa? Sebab nanti ketika meninggal, lalu ditanya oleh malaikat, wama imamuka, siapa imam kamu? Itu enggak bakal bisa ngejawab Al-Quranu imami bu, kalau Al-Qurannya enggak pernah dibaca mah. Ya, tuh makanya wayahnya anak ibu, cucu ibu pagi sekolah, pulang sekolah wayahnya paksa gertak didik supaya anak mau ngaji. Ya, sekarang nih kalau kita perhatiin majelis taklim, pondok pesantren banyak yang sepi. Kenapa sebabnya? Karena kurang pedulinya orang tua kepada pendidikan agama. Karena kurang tegasnya orang tua kepada anak. Padahal pendidikan agama itu yang sangat penting untuk diri kita dan juga kedua orang tua kita.
Bukan cuma di dunia doang Bu, tapi sampai di akhirat nanti. Kiai banyak, ulama banyak, tapi dimulai santri ada 50 sampai tinggal sisa 5. Coba itu ngaji sampai pada berhenti Bu ya. Makanya pesantren ini. Kenapa sebabnya? Karena kurang pedulinya orang tua kepada pendidikan agama. Tuh ya. Bahkan katakannya Rasul, barang siapa orang yang punya anak, lalu anaknya bodoh, lalu meninggal ibu dan bapaknya, mentara doka dawahuka jadilan, anak mulutah bin amulahu alih. Barang siapa orang yang mempunyai anak, lalu anaknya bodoh, tapi tidak dititipkan kepada pondok pesantren, tidak dididik dengan ilmu agama, nggak tahu usoli, nggak tahu rukun iman, nggak tahu rukun Islam, nggak tahu rukun wudu, karena kullu dzambin amilahu alih. Maka dosanya ngalir setiap detik, setiap menit kepada ibu bapak yang ada di alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh ayahnya Bu ya, anak cucu ibu pagi sekolah Bu ya. Pulang sekolah ayahnya ngaji. Ya, enggak mau anak ibunya. Atau ngalah ke siapa? Atau ngalah ke sama bapaknya lah. Ya, kira-kira ngalah ke RT. Jadi iya. Bu, yang lebih simpelnya begini, ibu punya anak perawat, kawinin ke santri, itu yang gampang mah sebenarnya mah. Ini mah punya mantu asal di Jakarta, beda di Jakarta, asal di Jakarta, duitnya loba, mobilnya Innova, model nggak nyewa lelet tapi siang. Nggak pernah ditanya sama ibu, itu calon laki lo, orang mana, namanya siapa, bisa ngaji enggak, bisa sholat enggak. Gak pernah gitu, benar? Iya. Ini mah, di santri diledek. Udah, jangan mau kawin sama santri. Suruh masa depan. Lama kau punya duit, tapi cepat punya anak. Anak kan terus santri mah. Atau iya, tenaga dilawan. Jangan takut, jawab Bang. Pakai cincin di tangan kiri, perhiasannya emas dan perak. Walaupun miskin, yang penting santri, pandangan dunia akhirat. Alhamdulillah. Bu, lanjut. Aku baru mulai ini mah. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan yaitu sebanyak 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada berapa Bu? Ada 4 bulan. Sampai tercantum di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 3 mah ngerentet jadi 1. Yang 1 lagi memisah. Mana di antaranya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bulan yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah bulan Dzulqa'dah. Yang kaprah disebut sama orang pisangan mah bulan Habib. Dan bulan yang kedua yang dimuliakan oleh Allah yaitu adalah bulan Dzulhijjah. Yang biasa disebut sama orang kampung mah bulan Haji. Dan bulan yang ketiga yang dimuliakan oleh Allah yaitu adalah bulan Muharram. Yang biasa disebut sama orang pisangan mah bulan Silih Haji. Tuh, yang 3 mengerentet jadi 1, yang 1 lagi memisah. Inilah dia bulan Rajab. Rajab itu disebutnya bulan Munfarid, bulan yang mencil. Rajab itu disebutnya bulan Asom, bulan yang torek. Kok kenapa sih Rajab disebut bulan yang torek? Kalau kata orang sudah zaman torek itu nah itu namanya. Jadi ketika bulan Rajab itu enggak bakal dicatat amal keburukan manusia, enggak bakal dicatat amal keburukan orang pisangan oleh malaikat. Pokoknya selama bulan Rajab enggak bakal dicatat. Kata Allah, kali entar nih habis acara ini, entar orang pisangan pada tobat. Kali beres acara ini mau orang pisangan pada tobat, tapi ketika selesai bulan Rajab masih belum tobat juga, langsung dicatat amal keburukannya oleh malaikat. Itu bulan Rajab. Mempunyai keistimewaan sehingga Kanjeng Rasul meneteskan air mata di pangkuan ibunya Sayyidatul Aminah. Itu di bulan Rajab. Maka banyak keistimewaan di bulan Rajab yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya.
Bahkan sampai ada keterangan barang siapa orang yang puasa Rajab tanggal 1 akan dihampura oleh Allah dosanya 3 tahun. Untung kagak bu? Atau yang puasa untung ya? Yang untung ayah puasa kagak? Iya. Dan barang siapa orang yang puasa Rajab tanggal 2 akan dihampura oleh Allah dosanya 2 tahun. Untung. Dan barang siapa orang yang puasa Rajab tanggal 3 akan dihampura oleh Allah dosanya 1 tahun. Untung. Kenapa sebabnya? Sebab 3 hari berbanding 6 tahun. Nih, berubah sini sekarang saya mau nanya nih ke orang Pisangan. Orang Pisangan. Kemarin bulan Rajab pada puasa? Puasa kagak? Yang benar. Dapat berapa hari? Ada yang 1 hari kali ya? Ada yang 2 hari? Ada yang 3 hari kali ya? Iya, yang puasa mah. Atau yang mah tuh jong-jong aja mau ditrek kilat ini rumahnya potong tunjuk. Saya mau nanya yang puasa. Iya. Jadi istimewa bulan Rajab itu, Bu. Bahkan menurut ulama, fadilahnya bulan Rajab yaitu adalah li tadkhiril badan, untuk membersihkan seluruh anggota badan kita. Dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki harus dibersihkan wayahnya di bulan Rajab mah. Bu ya. Kenapa sih anggota badan kita ini harus dibersihkan di bulan Rajab? Karena kedepannya kita akan menghadapi bulan Ruwa. Ini sekarang bulan Ruwa, Bu ya. Fadilahnya bulan Ruwa menurut ulama yaitu adalah li tadkhiril qalbi, untuk membersihkan hati kita. Kenapa hati kita harus dibersihkan di bulan Ruwa? Karena kedepannya kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Tuh, ibu-ibu mau di tengah sendiri aja ngomongin Ramadan. Asik katanya. Dari lebaran, dari ke pasar, beli baju anyar, atau begitu ini kerjaan ibu mah. Pan itu kita mah kalau bulan Ramadan senang Bu ya. Senang kagak? Alhamdulillah. Barang siapa orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Pan itu kita ya Bu, kalau misalkan beli timun suri bulan Ramadan dipencet-pencet kayak timun suri. Apa kata ibu? Mang, ini mau ada timun suri, goceng aja sih. Jual pada benyok. Atau benyoknya mama lu tadi bisa pencet. Dia pada benyok kata dia. Begitu dibawa pulang itu timun suri, la ilaha illallah, dimasukin ke dalam kulkas. Asal masuk ke dalam rumah, dicium timun suri. Asal masuk ke dalam rumah, dicium timun suri. La ilaha illallah. Padahal maghribnya masih lama. Bulan balik dicium timun suri. Sengit lagi. Maka fadilahnya bulan suci Ramadannya itu adalah li tadkhirir ruh, untuk membersihkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana ruh kitanya mau bersih jika hati kitanya masih kotor? Bagaimana hati kita mau bersih jika kelakuan anggota badan kitanya masih belum benar? Tuh, makanya kemarin waktu bulan Rajab Bu ya, ayo kita bersihkan seluruh anggota badan kita, dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Ayo kita bersihkan. Tangan banyakin megang tasbih, mulut banyakin baca istighfar. Tuh, tangan kita nih Bu, tangan kita nih Pak, kebanyakan megang HP apa kebanyakan megang tasbih? Ayo. Tuh, pada jujur dong di tangan. Jadi jujur ya. Mata kita nih kebanyakan ngeliat WA, IG, apa Al-Quran? Ayo. Tuh, itu segitu nenek-nenek yang jawab atau paling perawan. Aduh iya, apa sekarang mah nenek-nenek punya grup WA. Ini nenek-nenek. Apa yang kosong nasi ngebalik WA. Nih kaki kita nih, banyakan jalan ke pasar malam apa ke Majelis Taklim? Ayo. Konyol, Majelis Taklim. Kemarin ketemu pasar malam. Gidak dia. Nih mulut kita nih, mulut kebanyakan ngomongin orang apa baca istighfar? Tuh, makanya disuruh pakai masker. Enggak jedok, roh dia ulang muka batu baik.
Aduh iya, ada di sini terapi ya. Ada emang Pak, coba pengalaman tuh. Ampun terapianya. Sebab kenapa Bu, Pak? Sebab semuanya ini bakal nagih. Tangan bakal nagih, mulut bakal nagih, kaki bakal nagih. Kata tangan, dikemarin hak gua. Waktu di alam dunia dipeganginnya kagak pacul terus, nggak pernah megang tasbih. Waktu di alam dunia dipeganginnya ke setir mobil terus, ngangkat semen malah 50 kuat. Tapi ketika ngangkat tangan takbir Allahu Akbar, kenapa tangan mau diangkat? Artinya apa? Artinya kagak mau sholat, tapi nagih tangan Bu. Mata juga nagih mata. Kata mata, dikemarin hak gua. Kenapa aku waktu di alam dunia hanya diperlihatkan kepada kemewahan dunia? Ngelihatnya HP, TV, kan aku ini punya hak, kata mata. Kenapa tidak diperlihatkan kepada Al-Quran? Kenapa tidak diperlihatkan kepada sifat 20? Kenapa tidak diperlihatkan kepada perukunan sholat? Nagih Bu mata. Makanya nih, kalau orang soleh yang meninggal, itu disambut oleh tanah. Kata tanah, wahai orang soleh, cepatlah ke sini. Aku bakal lega, aku bakalan terang. Kata tanah itu. Sebelum datang munkar nakir, ada dua makhluk Allah. Kalau laki-laki ganteng dan wangi, kalau perempuan cantik dan wangi. Kata ahli kubur, siapa kamu ini ganteng dan wangi? Aku ini adalah ibadah kamu waktu di dunia. Aku ini adalah sholat kamu waktu di dunia. Aku adalah ngaji kamu. Aku adalah puasa kamu. Terus ini siapa ini? Ganteng mah ganteng, tapi rada cepel. Saya mau kue jujur. Dulu waktu ada peringatan hari besar Islam, ibu datang ke rumah panitia bawa kue cucur, jadilah saya. Jadi ganteng kue cucur dia Bu di sana. Iya. Terus ini siapa nih? Ganteng mah ganteng, tapi ada pucat. Saya mah semen. Dulu waktu ada pembangunan masjid, pembangunan majlis taklim, kamu datang ke rumah panitia bawa semen, jadilah saya. Makanya kalah lagi bawa semen. Waktu gantengan semen. Ampun apa ya? Terus ini siapa ini? Ganteng ganteng tapi ada kucel. Saya mah duit 2000-an. Aduh iya itu yang dulu sama ibu dipakai sedekah. Aduh enggak apa-apa 2000 Bu ya. Daripada ngasih kakak ngomongin dia. Begitu yang belum itu. Iya, mending kan Bu ya. Alhamdulillah. Ketika datang munkar nakir, marrobuka Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, maka bacaan sholawatnya waktu di alam dunia jawab wa ma Muhammadun nabi. Wa ma imamuka, maka bacaan Al-Qur'annya waktu di alam dunia jawab wal Qur'anu imami. Wa ma qibatuka, maka sedekah mulut sedekah rojabnya waktu di alam dunia jawab wal Ka'batu kiblati. Ini jika orang soleh. Tapi kalau orang yang banyak dosa, itu yang pertama kali ngancam tanah. Itu kalau orang yang banyak dosa mah Pak, ke orang yang banyak dosa mah tanah ke kekeot. Tahu kekeot? Tahu kagak kekeot? Ada nulisnya. Itu tanah tuh kekeot. Kata tanah. Kata gue dari dulu di sini gua tungguin. Gua di sini udah ngecedok aja, gua nggak bisa tidur. Kan begitu orang misalnya kalau ngomong ya Bu ya. Aduh dari dulu di sini gua tungguin. Sekarang di sini gua pencet kalau kata tanah gitu. Lu dulu waktu hidup di alam dunia petantang petenteng, merasa paling gagah, merasa paling hebat, merasa paling ganteng, merasa paling pinter. Tapi lu sholat kagak mau, ngaji kagak doyan, sama tetangga nggak akur, setiap hari kerjaannya tak kabur. Sekarang di sini lu bukan lu bisa apa-apa. Terojol makhluk Allah udah jelek, bau, serem, hitam, udah pokoknya serem dari orang. Itu kalau orang yang main bersama yang namanya begitu. Kata ahli kubur, siapa kamu? Aku ini adalah dosa kamu waktu di dunia. Aku ini adalah maksiat kamu waktu di dunia. Aku ini adalah zina kamu. Aku ini adalah tidak puasa kamu. Aku adalah tidak ngaji kamu. Aku adalah makan uang riba kamu. Aku diutus oleh Allah untuk menemani kamu. Karena apa? Karena kamu waktu hidup di alam dunia cuma hardolin, dahar modal ulin. Apakah ada yang ngebela? Ya jelas tidak ada. Yauma la yanfa'u malu wala banun
ila man atallaha biqalbin salim. Allah begini gimana ya? Saya mau dengar nonton. Lagi. Yauma la yanfa'u malu wa la banun ila man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah. Oh iya, disuruh ayat ini. Harta, benda, jabatan, anak, suami, istri nggak bakal bisa nolongin. Ilmu juga sama, nggak bakal bisa membela jika tidak bisa menasurkannya. Kecuali yang akan selamat hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih di sini nih, ulah sujahul akro datang. Ibu tahu ulah sujahul akro? Ulah sujahul akro itu panjangnya dari sini ke Jogja. Kalau ibu kagak percaya, lihat di Jogja, khususnya di Depok Seranaya. Palanya di sini, mau nyokok ibu-ibu yang kagak mau sholat. Iya. Ular sujahul akro itu palanya botak dari api neraka, giginya dari timah yang sangat panas. Ampura yang botak ampura. Aku terjadi demo dengan pisangan. Matanya menyala dari api neraka. Kan ahli kubur, man anta? Siapa kamu? Ular sujahul akro jawab, ana khalqun min khalqillah. Aku ini adalah makhluk dari setengahnya makhluk Allah. Aku diutus oleh Allah untuk menyiksa kamu. Karena apa? Karena kamu waktu hidup di alam dunia sering gampang-gampangin sholat. Bu ya, itu segitu baru gampang-gampangin. Atau apalagi kita, Bu? Kita mah semua juga nih Pak, ngeru masak. Saya juga nih yang lagi ngomong itu Pak Anfarul Amin. Ngeru masak, kita mah semua juga sholat itu sisa ngojek, bisa nandur, bisa ke pasar, bisa ngobrol, bisa ngomongin orang sisa kita mah. Ya, kan sholat itu rukun Islam yang paling utama. Jika yang lain difardukan oleh Allah, itu di alam dunia. Tapi sholat mah kanjeng Rasulnya diundang oleh Allah langsung, itulah dia melaksanakan Isra Mi'raj. Tuh, ya, kan ada salawatnya itu. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa ibu? Udah ibu yang dah. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Tanggal 27 pada bulan Rajab kita jadi hari Isra Mi'raj. Masya Allah tuh. Bapak-bapaknya gimana ya? Berangkat dah ya? Iya, udah ngerinnya Bu ya? Nah, itu makanya fadilahnya bulan Rajab yaitu adalah litadakhiril badan, untuk membersihkan seluruh anggota badan kita, dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki harus dibersihkan. Kenapa sih anggota badan kita ini harus dibersihkan di bulan Rajab? Karena kedepannya kita ini menghadapi bulan ruah. Makanya waktu di bulan Rajab, ayo kita banyakin pegang tasbih, banyakin baca istighfar, jangan kebanyakan ngomongin orang. Dulu Siti Saudah, ibu kenal Siti Saudah? Kenal kakak? Enggak? Kenal kakak? Aku bilangnya kagak gitu, nonton.
Siti Saudah, Bu, kenal kagak? Emang ada di sini. Nih, banyak yang akur namanya ini. Coba nih saya nanya. Kemarin waktu aksi dangdut Akademi 7, siapa yang juara 1? Siapa yang juara 1? Kapal dulu ya. Siti Saudah nih sekarang, Siti Saudah. Siti Saudah siapa, Bu? Pak, Siti Saudah kenal kagak? Siti Saudah itu adalah istrinya Kanjeng Rasul. Dulu Siti Saudah, kalau kata kita mau kondangan. Dulu Siti Saudah mau kondangan. Kebenaran Kanjeng Rasul sedang berada di rumah Siti Saudah. Atau otomatis itu Siti Saudah izin ke Kanjeng Rasul. Karena apa? Karena Kanjeng Rasul sekaligus suaminya. Kata Siti Saudah, punten Kanjeng Rasul, saya mau kondangan. Jika Kanjeng Rasul mengizinkan, saya akan berangkat. Tapi jika Kanjeng Rasul tidak mengizinkan, saya tidak akan berangkat. Di sini ada yang begitu? Ada kagak? Tuh, kata bapak nggak ada. Apa ya? Atau iya? Tukang paket sehari datang 3 kali, dia lagi nggak tahu? Iya, sesumputan. Tapi Siti Saudah izin kepada Kanjeng Rasul. Kata Kanjeng Rasul, Saudah, silahkan kamu berangkat kondangan. Tapi ada syaratnya. Kamu harus menyimpan air di dalam mulut kamu, dimulai kamu berangkat sampai pulang lagi. Ini udah begitu aja, dia mau ngomongin apa-apa katanya, Pak. Aku ke sini pikirannya dia, Bang. Apa nurut itu Siti Saudah, Bu? Waduh, aku itu Siti Saudah di sana mulutnya nggak berambung ya. Makan pisang kagak, makan kue kagak. Aduh iya, apa beda nih orang pisangan kalau kondangan. Pisang masuk, kue masuk, kacang masuk. Bahkan sengaja di rumahnya nggak masak. Anak 5 dibawa semua. Ini udah kayak demo. Aduh, gede bagus tengah jalan. Kamu ya, tuh. Kayak gini. Tapi Siti Saudah beda. Siti Saudah mah di dalam mulutnya ada airnya. Itu ya namanya kondangan mah atuh jerame. Itu kenapa Siti Saudah ngelihat ada orang hitam kurus pakai baju merah, pantai kompor kebakaran. Ya, itu ketika Siti Saudah melihat orang tersebut, di dalam hati Siti Saudah ngeletak, itu orang ya, memantesin segitu doang tuh di dalam hati Siti Saudah. Ketika pulang, ternyata Kanjeng Rasul masih ada di rumah Siti Saudah. Kata Kanjeng Rasul, bagaimana Saudah? Beres? Melempung aja mulutnya, atau ada airnya? Kata Kanjeng Rasul, Saudah, muntahkan air yang tadi di dalam mulut kamu. Dimuntahkanlah oleh Siti Saudah, ternyata yang keluar darah campur nanah. Kaget Siti Saudah, punten Kanjeng Rasul, kenapa air yang tadi disimpan di dalam mulut saya berubah menjadi darah campur nanah? Kata Kanjeng Rasul, Saudah, tadi kamu waktu di tempat kondangan ngomongin orang. Enggak Kanjeng Rasul, bagaimana saya bisa ngomongin orang, sedangkan tadi saya disuruh meminum air di dalam mulut saya. Kata Kanjeng Rasul, Saudah, mulut kamu enggak ngomongin, tapi hati kamu yang ngomongin. Bu, kedengeran? Kedengeran enggak? Itu segitu baru di dalam hati. Atau apalagi ibu setiap hari kerjaan ngomongin orang. Pantesan hidup kurang berkah, laki gede adat, anak pada bandel. Ternyata mulut kitanya yang bermasalah. Udah wayanya stop ngomongin orang. Daripada ngomongin orang, lebih baik kita banyakin baca istighfar. Kan ada itu istighfar yang khusus dibaca di bulan Rajab. Bertahu belum? Sudah belum? Yang udah tahu saya mengingetin. Yang belum tahu, atau saya masih tahu, gitu udah. Jadi ya. Bos. Istighfar yang khusus dibaca di bulan Rajab. Ayo ikutin. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Sedikit ya. Itunya masih diikuti. Ayo lagi.
Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Sekali lagi, Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Barang siapa orang yang membaca istighfar tersebut di bulan Rajab malam 70 kali, siang 70 kali, maka api neraka tidak akan membakar kulitnya. Alhamdulillah. Tuh makanya Bu ya, apalagi kalau udah tua mau wayahnya, banyakin baca istighfar. Ya udah tua mau baca Al-Qur'an berpuyang. Dia saroyarok sayor rayok udah pergi itu saya. Aku bakal ini daripada ngomongin orang lebih baik kita baca Al-Qur'an. Bu, suka baca Al-Qur'an suka? Suka kagak? Iya Bu ya. Makanya tadi anak kita biar pada bisa baca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Terus nih, kalau bisa nih ntar kita nih pulang haji hayu Bu ya, kita banyakin baca istighfar sambil sholat, tuh habis sholat baca istighfar. Istighfarnya biasa yang dipakai sama guru-guru kita, sama ulama kita, Bu ya. Iya, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, baca 3 kali. Allahumma anjirni minan nar, baca 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas. Nah, orang pisangan taunya ke daun salam doang. Kayak tukang uduk semua itu. Iya. Udah tuh, ketika selesai ngedoa. Ya, imamnya ngedoa, kita yang aminin. Atau kita juga nggak apa-apa ngedoa Bu ya. Kalau bisa mah, kata ibu-ibu, saya mau rumasa, saya mau waktu kecil kagak sekolah madrasah, saya mau waktu kecil suruh ngawan embek. Atau saya mah nggak bisa bahasa Arab. Kalau kita kagak bisa bahasa Arab, udah pakai bahasa orang di sana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dosa ibu saya, dosa bapak saya, wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, lancarkanlah rezeki saya, sehatkanlah badan saya untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Begitu kata ibu-ibu, lah memang itu mah kepanjangan ya. Masih ada yang ringkas Bu, mau yang ringkas? Mau? Ya Allah, ngerti kali. Udah itu ringkas. Ya. Terus kalau bisa yang aja nih kalau bisa mah anak muda di sini banyak anak muda. Banyak Bu ya. Pak ya, jangan aki-aki terus aja aki tidak ada. Itu aki-aki Masya Allah aja ini dari berdiri atau duduk-duduk. Padahal kalau dia leplok aja ayam. Kan ada dongengnya orang aja kagak tamat-tamat. Pulang balik dihayal sholat. Aduh iya. Udah tuanya Bu ya. Kalau di bulan Rajab kita banyakin baca istighfar. Kenapa sih anggota badan kita harus dibersihkan di bulan Rajab? Karena kedepannya kita akan menghadapi bulan Ruah. Fadilahnya bulan Ruah menurut ulama yaitu adalah li tadkhiril qalbi, untuk membersihkan hati kita. Kenapa hati kita harus dibersihkan di bulan Ruah? Karena hati itu ro'isul jawari wa amiruha. Hati itu adalah pemimpin dari seluruh anggota badan. Jika pemimpinnya rapi, maka anggota badannya juga rapi. Jika pemimpinnya nggak rapi, atau masyarakatnya nggak ada, ya itulah dia. Makanya hati harus dibersihkan wayahnya itu ya. Sekarang Ibu bulan Ruah Bu ya. Ayo kita banyakin, kita bersihkan hati. Jadi di hati kita ini banyak runtah. Ibu tahu runtah? Runtah tahu? Kita nih kalau ngeliat runtah geli kagak? Runtah. Runtah. Sampah bos. Masya Allah. Runtah Ibu tahu? Kita nih kalau ngeliat runtah nih habis acara sekarang nih, geli kagak? Jijik kagak?
Kira-kira nih kalau habis acara kita nih, runtah diberesin enggak? Beresin Bu ya. Begitu juga dengan hati. Wayahnya hayu kita bersihkan. Wayahnya Bu ya. Runtah itu singkatan. Runtah itu R-nya riak, penyakit hati. Runtah itu R-nya riak. U-nya ujub. N-nya nifak. Tak-nya takabur. Hanya hasud. Penyakit hati ini. Runtah. R-nya riak. Bagaimana riak? Riak itu nih, ibu coba kalau mau kondangan, Bu, kira-kira ibu kalau mau kondangan pakai bajunya yang bagus apa yang jelek? Yang bagus apa yang jelek? Tuh, yang bagus kata bapak pakai. Ya, coba kalau tidur sama laki, yang jelek ya. Atau coba kalau mau tidur sama laki mah itu, utang udah peniti doang masih dipakai. Atau aki-aki tetap peniti. Iya, paling itu sebelum berangkat nanti ini, kamu minyak wangi. Kalian kan gitu bro. Ya, tapi giliran tidur sama laki pakai sopel doang. Nah, gila gitu loh. Akhirnya pagi-pagi diumumin aki-aki mati gara-gara ngobok sopel. Waktu itu ya giliran kita mau kondang rapi, tapi kalau tidur sama laki kayak kuntilanak. Na'udzubillahi min dari runtah R-nya riak, U-nya ujub. Ujub itu sombong, bangga dengan ibadah sendiri. Di sini mah nggak ada yang kayak gua mah nih kalau misalkan sehari iya ya nggak baca Al-Quran, gua mah sariawan. Tuh, sombong itu bangga dengan ibadah sendiri. Orang menjadi orang kayak gua nih, lu mau punya kepengen. Gua mah nih kalau misalkan udah sholat duha sekali ya, gua mah meriangin. Tuh, ya ujub itu bangga dengan ibadah sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kita suka nggak orang sombong? Suka kagak? Makanya kita jangan sombong, ya Bu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Runtah, U-nya ujub, N-nya nifak, munafik. Tuh, munafik semua kumpul di awak kita. Kita mah semuanya juga munafik nih, termasuk saya, Hurul Amin yang lagi ngomong depan. Ya, bagaimana munafik? Kita mah nggak sesuai omongan dengan kelakuan. Ngomong pakai orang benar, tapi kelakuannya kayak setan. Itulah munafik. Runtah, N-nya munafik, taknya takabur. Takabur itu menganggap kecil ke orang. Lu mau kemana? Tuh saya mau ke situ tuh, mau ngaji ke situ. Jangan ngaji ke situ. Di situ mau udah di gua ya. Dia mah ilmunya belum seberapa. Tuh, takabur itu ya. Menganggap kecil ke orang. Na'udzubillahi min dzalik, Bu ya. Man takabaro wa Allahu wa man tawaddu'a rafa Allahu. Barang siapa orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang takabur akan diturunkan derajatnya ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, runtah hanya hasud. Hasud itu enggak boleh melihat orang senang. Tetangga beli termos, ibu yang ngegolak. Iya, tetangganya misalkan tuh beli kompor, ibu yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, ibu yang kedinginan. Atau iya itu, tetangganya lewat naik motor. Apa kata ibu? Nah, itu mah, bukan tahu boleh ngutang. Tuh, bagus itu. Artinya bulu na'udzubillahi min dzalik. Terus bagaimana tuh kata ibu ini? Caranya ngebersihin penyakit hati? Ada apa enggak obatnya? Atau ada? Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Obatnya hati itu ada 5. Wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil badnil khalam وَقِيَامُ اللَّيْلِ وَتَفَكُّرُ بِالسَّهْرِ وَمُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ مُطْلَقًا. Obatnya hati itu ada 5. Jika hati sedang galau, jika hati sedang gundah, yang pertama obatnya yaitu adalah membaca Al-Quran. Jangan kebanyakan bikin status. Ini sekarang orang pemikirannya sudah mendekati gila. Kalau lagi ribut sama laki, nyinggung laki lewat status. Kan ketahuan itu acak-acakan rumah tangganya sama orang. Benar?
Iya, udah kita mah tinggi status mah gambar ibu semolong. Iya. Nenek-nenek lagi kentut foto, kentut nih guys. Begitu ya. Udah jadi kita nih obatnya hati yang pertama yaitu adalah baca Al-Quran. Ringkasnya aja. Yang kedua obatnya hati yaitu adalah harus mau puasa sunnah. Yang ketiga obatnya hati yaitu adalah harus mau bangun malam. Bapak suka bangun malam Pak? Ngapain? Kencing doa. Sholat 2 rakaat Bu ya. Ya. Obatnya hati tuh. Yang keempat adalah harus mau minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir obatnya hati adalah wa mujalatus sholihin. Harus mau duduk kumpul bersama orang-orang yang soleh. Kan kita ini hidup tergantung dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul sama orang yang tukang ibadah, kita bakal ibadah. Kalau kita bergabung sama orang yang tukang maksiat, atau kita bakal maksiat. Begitu. Kita ikut-ikutan tukang ikan, buah amis. Kita ikut-ikutan tukang minyak wangi atau wangi. Begitu ya udah. Ya. Mudah-mudahan dengan berkahnya acara ini kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan yang belum mau ibadah dikasih mau ibadah. Amin. Yang belum mau sholat mudah-mudahan mau sholat. Yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Amin. Yang belum dapat kerjaan mudah-mudahan dapat kerjaan. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua ini diberikan nasib untuk ibadah haji ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Pak, mau berangkat haji mau? Ibu mau? Minimal umroh. Amin. Amin. Kan ada itu doanya biar cepat ke Makkah. Mau? Ayo, ikutin. Angkat tangannya, angkat. Allahumma wawah jual sawah. Aduh ya daftarin soal duitnya kenapa emang? Ya itu Bang. Insya Allah dengan perkara tadi negara kita dijadikan negara yang aman, nyaman, tentram dan damai. Baldatun thayyibah. Amin amin ya robbal alamin. Terus ini lanjut. Lanjut kakak. Ini lanjut terus. Udah ibu di sini sampai subuh. Saya mau pulang. Bu ya, hampura Bu ya. Jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati para jamaah, di hati guru-guru kita, di hati para orang tua kita, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira di hampura. Hampura kagak? Biar saya mabuk. Ngomongin ngaji mas saya belum bisa Bu ya. Saya mah datang di sini ya, atau hitung-hitung ini suruh aja saya mah. Bu ya, hitung-hitung silaturahmi. Hampura Bu ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.